Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Tastari dengan NIM 1914-2011. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan arbitrase. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah tentang kelebihannya ya. Jadi pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis serta ketepatan waktu persidangan menjadi kelebihan itu sendiri sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Menurut Erman Raja Guguk dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Salika Arpita dan Rio Arditya, arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini. Institusi ini maksudnya ya arbitrase gitu ya. Kelebihan tersebut antara lain, yang pertama yaitu dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak, dan yang kedua dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, dan yang ketiga para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan dan pasti jujur dan adil ya. Dan yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan yang kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Ketika ada sebuah kelebihan, di situ pasti ada kelemahan. Begitu juga dengan arbitrase. Institusi ini pastinya memiliki kelemahan ya. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromitis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun selain sisi positif, ternyata lembaga ini juga masih dianggap memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut. Pada umumnya subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional. Keadaan ini justru agak berbeda dengan sikap dari subjek hukum berupa entitas bisnis akan lebih suka sengketa yang sedang mereka hadapi dibawa ke arbitrase untuk diselesaikan. Kelemahan atau kekurangannya apa aja sih gitu. Jadi ada beberapa kelemahan. Yang pertama, ada putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Dan yang kedua, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. Dan yang ketiga pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Dan yang keempat, pada umumnya pihak-pihak bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase itu mudah. Dan yang terakhir yang perlu diketahui juga tentang kelemahan arbitrase adalah salah satu kelemahan arbitrase adalah tidak adanya jaminan bahwa putusan dapat mengikat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.